Simulasi kebencanaan, bencana banjir dan pencemaran air. Banjir adalah tergenangnya air di suatu tempat akibat meluapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan air di suatu wilayah, serta dapat menimbulkan kerugian fisik, sosial, dan ekonomi. Tahap simulasi kesiapsiagaan bencana banjir terdiri dari sebelum banjir, ketika banjir, dan setelah banjir. Pencegahan dan siap siaga sebelum banjir. Yang pertama, melakukan reboisasi. Akar pohon dapat menyerap air dan menahan air agar tidak langsung mengalir ke pemukiman warga, sehingga dapat mencegah banjir ketika curah hujan tinggi. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Sampah dapat terbawa arus sungai dan dapat menghambat aliran air yang kecil sehingga dapat menyebabkan banjir. Yang ketiga, membersihkan sampah di aliran sungai sehingga mencegah sampah menyumbat aliran air sungai yang dapat menyebabkan banjir. Yang keempat, membuat saluran air yang baik. Saluran air yang buruk serta terdapat sampah atau tanaman air yang menyumbat dapat mengakibatkan banjir. Yang kelima, tidak melakukan pembangunan di daerah resapan air. Yang keenam, melakukan simulasi bencana sederhana bersama keluarga. Dengan merencanakan dan mempersiapkan tindakan yang akan dilakukan ketika bencana terjadi, dapat memberikan kesiapsiagaan diri dalam menghadapi bencana. Yang ketujuh, mempersiapkan tas darurat yang berisi surat berharga, makanan instan, alat penerangan, peluit, peralatan mandi, uang tunai, obat-obatan, air mineral, dan pakaian. Kemudian, yang harus kita lakukan ketika banjir. Yang pertama, mengamankan benda berharga dan menyiapkan tas darurat. Yang kedua, segera mematikan listrik untuk terhindar dari bahaya sengatan listrik. Yang ketiga, menghubungi instansi terkait bencana seperti kepala desa, lurah, atau BPBD setempat. Yang keempat, tidak berjalan di dekat saluran air untuk menghindari bahaya tergelincir dan terseret arus banjir. Yang kelima, melakukan evakuasi dengan menggunakan tali agar tidak terseret arus banjir. Yang keenam, segera mengungsi ke tempat yang lebih tinggi atau ke tempat yang lebih aman. Lalu, yang harus kita lakukan setelah banjir. Yang pertama, membersihkan tempat yang tergenang oleh banjir dengan menggunakan antiseptik untuk membunuh kuman yang dapat menimbulkan penyakit. Yang kedua, siapkan ketersediaan air bersih. Yang terakhir, selalu waspada terhadap kemungkinan banjir susulan. Apakah itu pencemaran air? Pencemaran air adalah menurunnya kualitas air yang disebabkan oleh masuknya komponen asing berupa unsur, energi, atau zat lainnya ke dalam air. Namun, apa yang menyebabkan pencemaran air tersebut? Nah, pada dasarnya, sumber pencemaran air berasal dari industri, rumah tangga, dan pertanian. Tanah dan air mengandung sisa dari aktivitas pertanian seperti pupuk dan pestisida. Konstaminan dari atmosfer juga berasal dari aktivitas manusia, yaitu pencemaran udara yang menghasilkan hujan asam. Dampak dari pencemaran air adalah: yang pertama, meracuni sumber air minum. Yang kedua, meracuni makanan hewan yang hidup di perairan. Yang ketiga,
ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau. Yang keempat, pengrusakan hutan akibat hujan asam. Dan yang kelima, munculnya wabah penyakit yang menyerang manusia. Untuk menghindari terjadinya pencemaran air, hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran air adalah: yang pertama, melakukan pengolahan limbah dengan benar. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. Yang keempat, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. Yang kelima, tidak mengeksploitasi sumber mata air agar tidak cepat habis. Dan yang keenam, mengurangi intensitas buangan limbah rumah tangga.